Sesungguhnya versi dari cerita hidup Sang Buddha itu tidak satu. Semoga Anda tidak terkejut dengan apa yang saya sampaikan. Versi dari cerita hidup Sang Buddha itu tidak satu. Kalau Bapak Ibu ke negara lain, kita ke Korea, kita ke Tiongkok, kita ke Jepang, kita ke Thailand, bisa mendapatkan versi yang berbeda-beda. Namun terkhusus hari ini, saya mengambil versi yang paling original. Dalam artian cerita ini bukanlah bagian dari kisah rakyat. Karena setelah Sang Buddha wafat, jarak dari Sang Buddha wafat sampai hari ini itu adalah 2600 tahun. 2600 tahun itu lama sekali. Kalau saudara-saudari ingin tahu itu seberapa lama, kalau Bapak Ibu Saudara yang masih kenal Michael Jackson, belum tentu anak sekarang itu kenal Michael Jackson. Ya, kalau Anda nanya anak umur 9 tahun siapa Michael Jackson, belum tentu loh dia tahu. Mungkin dia taunya Taylor Swift, ya. Kalau saudara-saudari masih kenal Muhammad Ali, anak sekarang itu belum tentu loh kenal Muhammad Ali. Dan itu hanya berjarak beberapa puluh tahun dari kejayaannya mereka. Sedangkan Sang Buddha itu sudah 2500-an tahun. Namun nama kejayaan beliau itu masih terdengar. Tetapi sudah muncul begitu banyak versi cerita. Saudara-saudari, terkhusus siang hari ini, cerita yang akan disampaikan oleh saya itu saya ambil dari kitab tua, bukan kisah rakyat. Bagian dari kitab suci Tripitaka, namanya adalah Bhaya Berawa Sutta Majjhima Nikaya 4. Bapak Ibu tidak perlu hafal, biar saya aja. Ya. Tetapi kenapa saya sampaikan detail? Karena direkam secara online. Nanti entah kapan, mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, ada yang putar rekaman ceramah ini. Dia bisa cek di Google MN spasi 4. Jadi kalau kitab suci itu pakem, MN spasi 4, enter, keluarnya Bhaya Berawa Sutta. Sepertinya diterjemahkan sampai 20 bahasa. Dan ada bahasa Indonesia. Saudara-saudari, saya tidak menyangka, saya pernah mengajar ini di Klaten, nama wiharanya, ada channelnya di YouTube namanya Wisma Sambodi, dan pelajaran itu 2 jam. Pelajaran itu megang kertas seperti kalau kita masuk sekolah. Dan biasanya cukup membosankan. Tapi yang saya tidak percaya adalah yang nonton ternyata sampai 16.000 orang. Dan saya buat episode kedua, judulnya lain, ambil pelajaran yang lain, yang nonton sampai 44.000 orang. Saya tidak menyangka bahwa ternyata orang yang ingin belajar kitab suci secara serius, ternyata masih banyak. Saudara-saudari, pelajaran 2 jam itulah yang akan saya kompres hari ini menjadi 30 menit. Semoga Anda mendapat inspirasi. Begini ceritanya, ya. Anda sudah serius ya? Saya tak minum dulu sedikit ya. Bapak Ibu Saudara, kita flashback sedikit. Sang Buddha lahir di Nepal. Saat ini negaranya Nepal, tempatnya Lumbini. Kalau Bapak Ibu punya waktu, punya kesempatan, saya sangat menyarankan ikut perjalanan ke India. Setiap tahun banyak tour ya yang berangkat pergi ke India. Anda tinggal cocokkan teman aja. Ya, kalau senang dengan grup Theravada, boleh ikut wihara-wihara Theravada. Senang dengan grup Mahayana, ikut tour dari yang dibuat wihara Mahayana. Atau senang dari grup Tantrayana, ikut tur wihara Tantrayana. Anda cocokkan karakter wihara dengan karakter Anda sehingga perjalanan Anda nyaman. Saudara-saudari, Sang Buddha lahir di Kapilawastu dan saya sudah memijakkan kaki saya di sana. Ternyata beliau beneran terkurung. Jadi tembok itu dibuat, diameternya itu atau panjang dari tembok itu adalah 3 kilometer. Temboknya saja. Dan sampai sekarang masih ada, dan itu sudah ditembak oleh satelit
oleh UNESCO membuktikan bahwa gedung ini adalah gedung tua. Karena gedung ini sudah berlapis-lapis, dulunya itu dibuat dari kayu hutan, kemudian beberapa ratus tahun kemudian dipugar oleh Raja Asoka menjadi batu bata. Tetapi rekonstruksi itu terbukti itu adalah konstruksi ribuan tahun yang lalu. Jadi saudara-saudari, beliau benar-benar terkurung di satu kawasan yang pagarnya itu 3 km. Memang kedengarannya cukup luas, tapi kalau terkurung 29 tahun itu bukan hal yang menyenangkan juga. Ya. Jadi kalau saudara yang senang nonton film-film kerajaan, kadang itu anak-anaknya raja itu kan terkurung di dalam kompleks istana. Nah, mereka kalau iseng-iseng itu ya melihat dari pagar itu kehidupan orang luar seperti apa. Seperti itulah kehidupan Pangeran Siddhartha selama 29 tahun. Kemudian beliau memutuskan untuk keluar dari istana. Inilah start perjuangan beliau. Saudara-saudari, Sang Buddha mencapai penerangan sempurna umur 35. Jadi beliau akan berjuang selama 6 tahun. Mari kita belajar inspirasi apa yang bisa kita dapatkan dari kehidupan beliau. Beliau adalah orang yang sangat cerdas. Hal pertama yang beliau lakukan adalah setelah keluar dari istana, ikut 2 guru spiritual terbaik di tempat itu. Yang pertama adalah Alara Kalama, yang kedua adalah Udaka Ramaputa. Beliau belajar dengan penuh kerendahan hati sampai mendapatkan semua ilmu dari kedua guru tersebut. Setelah itu, beliau menyadari bahwa ini belum final. Cita-cita beliau itu belum tercapai. Sebenarnya apa sih Bante cita-cita beliau? Nanti di bagian sedikit akhir, Anda akan benar-benar paham, oh, ini yang Sang Buddha perjuangkan. Karena saya cukup yakin, ini saya sensor dulu ya. Saya cukup yakin banyak di antara Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan Sang Buddha mencapai pencerahan, sebenarnya apa sih yang dicapai? Nah, kalau ditagih pertanyaan, kita buat ujian esai, apa pencerahan yang dicapai oleh Sang Buddha? Pasti ada yang bingung. Nah, ikut pelajaran hari ini sampai habis, mudah-mudahan bingungnya ikut habis. Ya, saudara-saudari, setelah beliau ikut 2 guru ini, beliau merasa belum final, beliau lantas berjuang sendiri. Beliau keluar dari 2 tempat itu, lalu beliau ikut 5 pertapa penyiksa diri. Ini kisah yang sangat legend. Ya, kisah yang sangat legend. Seringnya orang mengambil contoh ini sebagai contoh disiplin. Beliau berjuang menyiksa diri selama bertahun-tahun. Tetapi beliau sendiri mengatakan bahwa itu keliru. Ya, oleh karena itu saya akan tetap menceritakan bagian beliau menyiksa diri. Kenapa sih beliau menyiksa diri? Begini Bapak Ibu Saudara. Karena di zaman itu 2500 tahun yang lalu ada kepercayaan bahwa kalau tubuh ini disakiti, jiwa menjadi suci. Kalau tubuh ini disakiti, jiwa menjadi suci. Kok bisa ya Bante orang berpikir begitu? Ya, dalam taraf sedikit, saya ulangi ya, dalam taraf sedikit Bapak Ibu pun masih punya pemikiran ini. Mungkin. Tak buktikan ya. Kalau Bapak Ibu menemukan seseorang berpuasa, tidak makan, tidak minum 2 hari. Bapak Ibu menganggap orang itu sedang praktek spiritual, betul? Lalu kalau orang itu sanggup berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak sahur juga ya. Jadi dia berlatih sendiri ke pertapaan, tidak makan, tidak minum seminggu. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang merasa dia hebat? Mungkin ada. Ya. Atau dia tidak makan, hanya minum. Dan dia bertahan 40 hari. Anda akan mengatakan, hebat sekali ya. Dia bisa berjuang 40 hari. Di masa semodern ini, kita pun masih mengapresiasi orang yang menyiksa dirinya. Betul ya? Tanpa kita sadari. Dalam latihan berbagai macam puasa. Tetapi, kalau puasa dalam
konteks yang banyak dipraktekkan di Indonesia itu adalah latihan kesabaran ya. Kita kembali ke konteks penyiksaan diri. Jadi ini di luar konteks puasa pada umumnya. Di Buddhis juga ada puasa. Saya juga puasa Bapak Ibu. Saya hanya makan sampai jam 12 siang terus stop, tidak boleh makan lagi. Cuma minum saja sampai besok jam 6 pagi. Besok setelah matahari terbit saya boleh makan lagi sampai jam 12 siang. Jadi setiap hari saya intermittent fasting. Ya, jadi intermittent fasting itu sudah populer sejak zaman Sang Buddha. Jendela makan saya 5 jam. Jam 7 sampai jam 12 siang. Saudara-saudari, baik. Karena ada keyakinan itu, beliau mulai menyiksa diri. Dan penyiksaan diri yang pertama beliau lakukan adalah menahan nafas. Beliau menahan nafasnya sampai pingsan. Saya pernah mencobanya Bapak Ibu. Beneran. Saya tahan nafas Bapak Ibu. Tidak pingsan. Karena saya tidak tahan. Akhirnya saya bernafas ya. Tetapi begitu beliau bangun, beliau tahan nafas lagi. Begitu bangun, tahan nafas lagi. Pertanyaannya, kenapa beliau tidak meninggal? Ternyata karena kalau kita tahan nafas sampai pingsan, begitu kita pingsan, tubuh akan otomatis bernafas. Tapi yang sangat salut saya kepada Pangeran Siddhartha adalah, tahu tidak, punya tekad untuk bisa menahan nafas sampai pingsan, itu tidak hal yang mudah loh. Betul ya? Iya, kadang-kadang kita cuma bertekad besok kurangin makan. Karena saya kan orang gemuk ya, jadi saya paham perasaan orang gemuk ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum pernah gemuk ya enggak paham. Orang gemuk itu selalu bertekad berdiet di pagi hari dan gagal di sore hari. Makanya masih gemuk, tapi kalau ditanya saya diet, dia bilang gitu. Iya, tekad itu tidak pernah hilang, hanya sulit untuk dilaksanakan ya. Sebenarnya bukan orang gemuk saja, yang kurus jangan senang dulu ya. Yang kolesterolnya tinggi, diabetes, tensinya tinggi, dokter kan juga memberi diet khusus, betul ya? Iya, kita sudah tekad hari ini makannya mesti yang clean food. Tiba-tiba teman kita datang bawa gorengan, masih hangat. Apa yang kita bilang? Besok aja dietnya. Ayo toh? Besoknya, besok lagi. Kadang kolesterolnya tinggi, teorinya benar, tidak boleh makan durian. Tiba-tiba datang durian, pulang dari pekerjaan, buka kulkas ada durian dingin, musangking. Nah, semua orang juga ngerti kolesterol. Tapi lapar ya, pulang kerja, tapi ini kolesterol. Itu terjadi pertarungan antara perasaan dan logika. Ya, dalam psikologi itu disebut pertarungan antara perasaan dan logika. Siapa yang menang Bapak Ibu? Most of the time itu yang menang itu adalah perasaan. Logika itu mengatakan apa? Saya tidak boleh makan, saya kolesterol. Ini kalau kebanyakan nih wajah bisa miring ini. Ya toh? Tapi sudah dilihat lama, nggak makan ya mati, dimakan ya mati. Betul ya? Makan aja, satu dah. Akhirnya dari satu biji jadi satu Tupperware itu habis semua. Saudara-saudari, tapi kita bisa melihat beliau punya tekad yang sangat luar biasa. Walaupun kita masih cerita praktek yang keliru, beliau menahan nafas sampai pingsan. Ini bisa menjadi inspirasi pertama Bapak Ibu. Kalau tekad melakukan satu hal, Anda punya target, Anda punya goal ya, berjuanglah sampai Anda berhasil. Ya, dan karena beliau itu awalnya punya goal yang keliru, Anda harus punya goal yang tidak keliru. Saudara-saudari, praktek lainnya adalah di zaman itu, salah satu praktek yang terkenal adalah ketika tidur memanjat pohon dulu, kakinya diikat satu, kemudian badannya dijatuhkan ke bawah. Jadi itu kepala itu akan sakit luar biasa karena tidurnya seperti kelelawar. Dan yang sangat sakit itu adalah selangkangan. Jadi nanti selangkangan akan terluka. Kemudian kadang sudah tidak sanggup memanjat pohon, mereka menyebar duri-duri
tanaman yang tajam dan duri-duri batu-batu yang tajam di tanah, kemudian rebahan di atasnya. Penyiksaan demi penyiksaan dilakukan karena berpikir jiwa bisa suci. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, beliau sudah sedikit lagi meninggal. Lalu beliau juga menyadari, oh, saya sudah salah jalan. Akhirnya beliau meninggalkan praktek ini. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, semua praktek penyiksaan diri yang dijalankan Pertapa Gautama atau nama lain dari Sang Buddha adalah keliru. Ya, ini pelajaran pertama kita. Bapak Ibu Saudara, kemudian inilah kita masuk bagian dari Sutta Majjhima Nikaya 4 Baya Berawa Sutta. Beliau kemudian jalan sendiri Bapak Ibu, masuk ke hutan. Lalu beliau mengambil tekad, saya tidak akan pergi dari tempat ini. Biarpun darahku mengering dan tulangku menjadi abu, bila saya tidak mencapai pencerahan, saya tidak akan pergi dari tempat ini. Beliau mengambil tekad dan berlatih di hutan Bapak Ibu Saudara. Ada satu hal yang diungkapkan di sutta ini. Biasanya kalau saya ngajar pelajaran sutta ini, saya bagi kertasnya, saya print, semua orang megang kertasnya supaya kita baca bersama. Kenapa? Karena ada hal yang sangat mengejutkan. Di sana, di hutan belantara itu Bapak Ibu Saudara, ada mitos di zaman India kuno, setiap hari Uposatha. Hari Uposatha itu Chait Chapgo. Jadi di zaman India dulu, setiap hari Uposatha. Jadi hari ini kita juga jadi tahu bahwa sebenarnya culture Chait Chapgo itu datangnya dari India. Ya, jadi itu disebut sebagai hari spiritual. Setiap terang bulan, setiap gelap bulan, orang praktek spiritual. Mereka yang bekerja itu berhenti bekerja. Mereka praktek spiritual seharian. Zaman sekarang sudah tidak bisa Bapak Ibu lakukan. Kalau hari Uposatha Bapak Ibu stop bekerja, cuti Anda nggak akan cukup. Ya, setengah tahun saja hidup Anda selesai ya. Anda akan kena SP3. Tapi zaman sekarang tidak apa-apa. Anda boleh praktik spiritual setiap hari Minggu. Tidak harus ikut hari Uposatha. Hari Minggu datang ke wihara. Kalau di kantor bagaimana Bante? Hari Rabu dan Jumat. Nah, tadi saya sudah baca schedule-nya. Betul ya? Ya, Rabu meditasi bersama, Jumat ikut puja bakti. Meditasi bersama itu biasanya sepi Bapak Ibu ya. Nah, ini pengalaman saya ya. Saya pernah membuat upacara kegiatan meditasi yang datang itu cuma 3 orang. Dan yang datang 3 orang itu hanyalah orang yang terpaksa. Kepala wihara, bendahara, dan sekretaris. Dan saya berempat ya. Jadi cuma kami berempat yang meditasi akhirnya. Nah, inilah kami berempat ini yang terpaksa karena kami yang bikin acara. Tapi 1 bulan konsisten dilakukan, acara itu jadi 45 orang. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan konsistensi. Ya, konsistensi itu adalah kekuatan yang sangat besar. Kalau Bapak Ibu disiplin tapi 2 hari itu tidak akan pernah sukses. Disiplin itu adalah soal konsistensi. Tidak ada yang bisa mengalahkan konsistensi. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut Bapak Ibu. Di India, setiap hari Uposatha, semua orang itu sangat takut masuk ke hutan. Kenapa? Karena dikatakan di hutan itu ada yakha yang bisa memakan orang. Itulah mitos di India zaman dulu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, satu ketika Pertapa Gautama, kita panggil Pertapa Gautama karena Sang Buddha belum mencapai pencerahan. Setelah mencapai pencerahan kita panggil Sang Buddha. Kalau belum mencapai pencerahan kita panggil Pertapa Gautama atau Bodhisatta. Itu istilah Bapak Ibu. Saudara-saudari, beliau tinggal di hutan, lalu beliau sengaja berlatih pilih tempat yang paling angker, yaitu tempat peletakan mayat di hutan. Bukan tempat pembakaran mayat, tempat peletakan mayat. Apa itu? Sampai sekarang di India pun prosesi melepaskan tubuh mati itu banyak cara. Kalau di Indonesia dikubur dan dibakar. Itu yang populer ya. Ada juga yang diletakkan di goa, yaitu di Toraja. Di India ada yang dilarung di sungai, dibungkus kain terus dilarung di sungai. Lalu saudara-saudari, praktek lainnya adalah
diletakkan di altar di hutan. Jadi mereka membuat satu altar yang besar, lalu diletakkan saja di sana di hutan. Nanti tubuh mati itu akan dimakan oleh hewan buas. Mungkin di antara banyak sekali prosesi pelepasan tubuh mati, yang paling unik itu adalah di Tibet. Ya, di Tibet itu agak seram Bapak Ibu ya, tapi saya lihat nggak ada anak-anak di sini ya. Kalau di Tibet itu tubuhnya itu dipotong-potong, tubuh mati ya, dipotong-potong, kemudian dibawa di atas tebing untuk dimakan oleh burung pemakan bangkai. Dan kalau burung pemakan bangkai itu mau makan tubuh itu sampai habis, karena burung itu bisa makan tulang, maka keluarganya itu merasa sangat senang. Mereka menganggap itu adalah berkah. Tetapi kalau ada bagian yang tersisa, itu dianggap tidak berkah. Ternyata setelah dipelajari, kalau ada yang tersisa, daging yang tidak dimakan oleh burung itu karena yang meninggal itu kena penyakit yang bahkan burung itu tidak mau makan. Ya, oleh karena itu ilmu pengobatan di Tibet itu menjadi sangat maju karena mereka mencatat setiap yang terjadi di tubuh mati seseorang. Jadi ketika tubuh itu dipotong, itu dicatat juga kenapa organnya berubah warna, kenapa tubuhnya seperti ini. Jadi ilmu pengobatan tradisional Tibet itu termasuk yang sangat best. Bapak Ibu Saudara, ketika Pangeran Gautama berlatih di hutan di sana, inilah yang diungkapkan di dalam sutta. Ternyata beliau mengalami ketakutan dan kengerian yang sangat luar biasa. Dan ini jarang diungkap. Kenapa? Karena kita selalu mau melihat Sang Buddha sebagai hero. Ya, kita selalu mau melihat Sang Buddha sebagai hero, sebagai pahlawan, sebagai yang paling luar biasa. Bahkan sepanjang sejarah muncul kisah-kisah rakyat yang menjadi sangat dahsyat kisah hidup beliau. Tapi Bapak Ibu tahu, beliau sebagai guru, beliau benar-benar mengajar dengan sangat humble. Beliau sebagai seorang guru besar, tapi beliau mengatakan, dulu saya mengalami ketakutan dan kengerian ketika berada di hutan. Beliau benar-benar sangat humble. Tetapi tidak berhenti di sana. Beliau berjuang untuk melenyapkan ketakutannya. Baik Bapak Ibu Saudara, fokus. Kita sudah sampai di setengah perjalanan. Setengah lagi ini adalah pelajaran yang cukup advance. Semoga Anda bisa fokus sampai habis, karena kita akan bahas pencerahan. Sebenarnya apa itu pencerahan Sang Buddha? Pencerahan Sang Buddha sebenarnya adalah melenyapkan semua bentuk stres. Just like that. Melenyapkan semua bentuk stres. Stres dalam bahasa Pali adalah dukkha. Saya tidak ambil stres dalam bahasa Indonesia. Kita ambil stres dalam bahasa psikologi. Psikologi stres itu artinya tekanan. Stressing dalam bahasa Inggris artinya menekan. Jadi stres dalam bahasa psikologi adalah semua kondisi batin yang tidak nyaman. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya. Takut itu nyaman apa tidak nyaman? Takut adalah stres dalam psikologi. Sedih nyaman tidak nyaman? Tidak nyaman. Sedih adalah stres dalam psikologi. Kecewa, malu, kesal, marah. Serakah bukan, tapi efek dari serakah, gelisah. Ego bukan stres, tapi efek dari ego. Efek dari ego apa? Ketika Anda malu karena atau merasa tidak dihargai. Betul ya? Kalau Anda merasa tidak dihargai, nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Penyebabnya adalah ego, akibatnya adalah stres. Jadi ego yang tinggi itu memicu stres. Para selebritis yang terkenal, mereka mendapat pujian dalam jumlah yang besar, sehingga standar ego mereka itu tinggi sekali. Bapak Ibu tahu, umumnya selebritis itu sangat tidak kuat menahan kritik. Satu kritikan itu terasa seperti silet yang sangat tajam dibandingkan orang yang bukan selebritis. Kenapa? Orang yang bukan selebritis mah diomong-omongin, biar aja. Saya tidak ada yang kenal. Tapi karena sudah terbiasa menerima feedback pujian, wah lagunya luar biasa ya, nyanyinya hebat ya, standar egonya naik. Dan itu natural. Jadi kalau Anda ketemu orang sukses yang sombong, Anda jangan marah. Itu natural.
Dia butuh waktu untuk menyadari bahwa ego is the enemy. So the side effect of success itu adalah ego. Tapi kalau itu adalah saudara Anda kasih tahu. Ya, Anda kasih tahu, nanti kamu sudah sukses, ego bisa ikut naik loh. Kamu harus hati-hati ya. Dan kamu butuh waktu untuk menanggulangi itu. Kalau orangnya senang belajar wisdom, mungkin dia bisa menghadapi itu dalam waktu 6 bulan, 7 bulan. Orang sukses itu egonya naik, tapi kalau dia wise nanti dia humble lagi. Ya, saya sengaja cerita begini karena ini banyak sekali orang sukses. Kalau Anda sudah humble luar biasa. Kalau Anda belum humble itu PR Anda. Atau kalau anak Anda belum humble, ya nanti ajari dia. Ya, tapi itu side effect dari kesuksesan. Nggak apa-apa. Anda ketemu orang sukses, egonya tinggi, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Kita kan lagi cerita stres ini. Pencerahan itu adalah tidak lagi mengalami stres. Dalam bahasa Pali, lenyapnya duka. Ya, Anda sudah sering dengar bahasa Palinya, tapi Anda tidak berpikir sejauh itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, pencapaian arahat itu, seseorang yang disebut Buddha, yang disebut arahat, tidak ada stres sedikit pun. Sekarang begini, kita sedang di episode di mana Pertapa Gautama mengalami rasa takut, betul? Berarti masih ada stres. Bagaimana beliau melenyapkan rasa takut ini? Bapak Ibu Saudara, ini tidak ada jam ya. Sisa berapa menit waktu saya? (15 menit). Oke, saya yang stres sekarang. Sekarang saya yang stres ya. Baik, kita berjuang habiskan topik ini dalam 15 menit. Bapak Ibu Saudara, saking takutnya beliau, karena beliau juga takut dengan mitos yang ada akan dimakan oleh raksasa, hal pertama yang beliau lakukan adalah menegakkan postur tubuh. Artinya apa? Beliau akan duduk, tidak mau berpindah tempat sampai rasa takut itu lenyap. Setelah rasa takut itu lenyap, beliau berdiri. Begitu berdiri itu rasa takutnya balik lagi. Beliau akan berdiri diam sangat lama sampai rasa takut itu hilang, kemudian beliau berjalan. Sebenarnya saya harus menceritakan ini minimal 40 menit lagi, tapi saya usahakan lah ya 15 menit ya. Akan banyak sekali yang terskip ya, akan banyak sekali yang terskip, tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, beliau berjalan sampai rasa takut itu hilang. Setelah itu beliau berbaring, rasa takut itu kembali. Beliau menghadapi rasa takut itu dengan postur tubuh dan dengan keberanian. Baik, beliau mengatasi sebagian. Sekarang kita masuk ke yang lebih mendalam. Kemudian beliau merenungkan kebaikan-kebaikan beliau. Kebaikan-kebaikan beliau maksudnya sisi positif. Beliau selama ini jadi orang yang jujur. Beliau selama ini mempraktekkan hal-hal yang baik, penuh cinta kasih, tidak pernah malas, penuh konsentrasi, tidak pernah merugikan makhluk lain dan sebagainya, sebagai sumber kekuatan. Jadi ini juga menjadi tips Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya ketakutan dalam hidup, renungkanlah bahwa selama Bapak Ibu sudah menjaga kebaikan. Ya, misalkan kita cerita bekerja di perusahaan, Bapak Ibu cukup khawatir karena dipromosikan jabatan yang lebih tinggi. Saya entah bisa enggak ya, saya entah bisa enggak ya. Renungkan, Anda tidak pernah jadi karyawan yang merugikan perusahaan. Anda sudah do the best. Anda memberikan value, tantangan apapun pasti bisa Anda hadapi. Ambil langkah itu, maju step by step. Ya, ketakutan itu selalu ada di setiap step. Bapak Ibu berpikir ceramah di depan umum seperti ini gampang? Sama sekali tidak gampang. Jadi pertama kali dulu saya mau ceramah di Wihara Dhammacakka, kata umatnya begini, umatnya sih ingin memberi saya semangat. Bante, yang hadir 1.500 orang Bante. Ya, niatnya memberi kita semangat, tapi kita semakin, 1.500 orang ya, iya makasih. Semakin mikir ini bahannya mau bagaimana. Tetapi semua itu dijalani dengan step by step, step by step.
step by step. Akhirnya kita melaju begitu jauh. Bapak Ibu Saudara, disinilah Sang Buddha, Pangeran Siddhartha masuk ke satu hal yang menuju pada pencerahan. Ini teknis banget. Semoga Bapak Ibu konsentrasi. Beliau menyadari bahwa sumber dari ketakutan itu adalah pikiran kita sendiri. Dan ada dua hal dalam pikiran Bapak Ibu yang tidak pernah berhenti. Yang pertama, Anda berbicara dengan diri sendiri. Yang kedua, Anda selalu menggunakan visualisasi untuk membayangkan hal-hal. Ketika Anda berkonsentrasi, obrolan batin dan visualisasi itu terarah. Contoh, kalau Anda berpikir, besok Senin saya mau buat schedule apa? Besok Senin, hal apa yang mau saya tambahkan untuk tim saya? Anda bicara dengan diri sendiri dan Anda visualisasi. Tapi ketika Anda tidak konsentrasi, batin Anda pun tidak berhenti berbicara, betul? Dia mengalir dan mengalir. Visualisasi kita mengalir dan mengalir menjadi tanpa arah. Dan kedua hal ini menjadi sumber stres kita ketika kita tidak bisa mengaturnya. Contoh, kalau Anda bisa mengatur dua hal itu untuk stop, bukankah selesai Anda menonton film horor, Anda bisa bilang sama pikiran, oh saya sudah mau tidur. Pikiran, itu gambar-gambar yang menakutkan, stop dulu. Bisa dia stop Bapak Ibu? Tidak bisa. Anda tidak bisa mengatur pikiran Anda untuk stop. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika beliau menyadari itu, disinilah beliau berjuang untuk menghentikan arus pikiran yang tidak pernah berhenti. Ya, caranya bagaimana? Beliau mempraktekkan nafas masuk, nafas keluar. Beliau duduk, mengamati nafas masuk, nafas keluar. Yang saat ini berkembang menjadi sangat terkenal, yaitu meditasi nafas. Bapak Ibu Saudara, percaya saya, kalau seseorang tidak punya kedisiplinan, hasilnya nihil. Nanti Anda pulang Bapak Ibu, Anda coba duduk, amati nafas masuk, nafas keluar. 15 menit aja. Coba, bisa enggak Anda hentikan pikiran Anda? Tidak akan bisa. Nanti akan muncul apa? Banyak sekali hal. Begitu Anda sudah nutup mata, besok Minggu ya, nah muncul bicara. Kadang-kadang sudah damai, muncul suara. Sudah damai belum ya? Nah itu. Dia muncul terus Bapak Ibu Saudara. Tetapi beliau dengan sangat disiplin, pelan-pelan berlatih. Lembut dan halus sekali. Sampai satu ketika, suara hati dan gambar pikiran di dalam batin beliau itu diam total. Total diam. Itu beliau sebut sebagai pencapaian jana kedua dalam bahasa Pali. Tapi Bapak Ibu tidak perlu mikir bahasa Palinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu adalah kedamaian tertinggi yang bisa dimiliki oleh seseorang yang tidak pernah bisa dia dapatkan kecuali dia bermeditasi. Itu sebabnya saya tidak heran. Banyak sekali milioner bahkan bilioner yang mengatakan meditasi itu luar biasa. Salah satunya adalah Ray Dalio. Anda boleh catat nama Ray Dalio. Dia orang terkaya nomor 58 di dunia. Dia nulis buku judulnya Principle. Ya, buku yang sangat bagus. Bapak Ibu Saudara, saat ini dia gembar-gembor di dunia medsos menjelaskan ke orang-orang bahwa berkah terbesar yang dia dapatkan itu adalah belajar meditasi. Ya. Seorang ahli strategis yang sangat luar biasa namanya Robert Greene. Dia adalah ahli strategi untuk beberapa presiden di dunia, tapi dia tidak mau mengungkapkan siapa. Salah satu klien yang dia ungkapkan itu adalah 50 Cent, seorang rapper yang sangat terkenal. Robert Greene itu bukunya sangat terkenal ya. Sebenarnya Bapak Ibu yang kerja di corporate itu boleh baca bukunya ya, 48 Laws of Power. Ya, setelah Anda baca buku itu Anda akan berhasil di dunia korporasi dan politik ya.
Saya hanya baca buku itu sebagian karena saya tidak punya kepentingan dengan buku itu. Yang saya baca buku lain adalah Mastery. Kalau saya dulu tidak baca buku Mastery, saya mungkin tidak bisa berlatih sejauh ini. Buku Robert Greene itu luar biasa. Mastery itu mengajarkan bahwa kalau Anda ingin menjadi master di satu bidang, musuh Anda adalah kebosanan. Ya. Jadi tidak mungkin Anda tidak melawan kebosanan kalau Anda ingin menjadi master di satu bidang. Karena Anda harus melakukan hal yang sama berulang-ulang. Tetapi ketika Anda sudah menjadi master, kebosanan itu akan hilang, berubah menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan. Ya, saudara-saudari, mereka orang-orang besar banyak yang mengatakan bahwa meditasi luar biasa. Kenapa? Karena itu adalah kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kita kembali ke praktek Pangeran Siddhartha. Bapak Ibu Saudara, setelah beliau melenyapkan semua pikiran yang bocor tadi, pikiran kita kan seperti bocor, tidak pernah bisa berhenti. Bahkan kalau Bapak Ibu tidur pun muncul bermimpi. Beliau mencapai ketenangan yang sangat mendalam. Waktu saya hampir habis Bapak Ibu, bahkan bisa dikatakan habis, tapi saya akan ceritakan judulnya saja. Kan beliau sudah mencapai jana kedua ya. Beliau lanjutkan ke dalam level yang batin yang lebih mendalam, yang disebut jana ketiga dan jana keempat. Kemudian baru beliau mengembangkan 3 pengetahuan yang disebut tewija. Baik, kita skip bagian itu. Saya berikan bagian terakhir untuk siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, karena judul saya adalah kedisiplinan, maka kunci dari kedisiplinan itu adalah konsistensi. Bapak Ibu jangan tergantung pada motivasi. Motivasi manusia itu up and down. Ingat ya, motivasi manusia itu up and down. Kalau Anda mau bekerja nunggu motivasi, Anda tidak akan konsisten. Tapi kalau Anda ingin berhasil di satu bidang, konsistensi adalah kuncinya. Anda melihat Mike Tyson, Anda tahu enggak? Mike Tyson itu bertemu gurunya umur 12 tahun. Umur 16 tahun dia itu world champions. 4 tahun berjuang. Dan itu gila sekali. Dengan tubuh yang cukup kecil dan lawan yang begitu besar, dia itu hanya latihan 4 tahun. Tapi yang orang lain tidak tahu adalah dia setiap hari push up 2.500 kali, sit up 2.500 kali. Ya, kok bisa Bante sebanyak itu? Satu set dia push up 250 kali, 10 set. Saya akan membuat ini menjadi hal yang lebih masuk akal di mata Anda. Teman Anda yang duduk di sini, mungkin ada yang sanggup push up 40 kali. Wajar ya? Dan kalau yang fitness, dia bisa push up 100 kali. Tapi kalau atlet selevel Mike Tyson, 250 kali bukan hal yang aneh. Itu hanya 2,5 kali lipat. Hanya ditambah 10 set. Sit up 250 kali 10 set. Pemain bulu tangkis terbaik di Indonesia, Rudi siapa namanya? Rudi Hartono. Setiap pagi jam 4, bangun, lari 1 jam, baru ke sekolah. Sejak kelas 4 SD. Anda ingin jadi Rudi Hartono? Anda bangun jam 4 pagi, lari 1 jam, sejak kelas 4 SD. Ada satu anak kecil yang bilang ingin jadi Rudi Hartono. Ketika diberitahu kamu harus bangun jam 4, lari 1 jam setiap pagi, setiap hari, nggak jadi saya katanya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa mengalahkan konsistensi. Jadi di balik sebuah kedisiplinan, consistency is the key. Anda jangan bergantung pada motivasi, Anda bergantung pada habit. Ya, cari buku mengenai habit, Atomic Habits, Slight Edge. Ya, lalu ada satu buku lagi saya lupa judulnya, tetapi judul-judul mengenai habits ya. Ada satu judulnya Habits, Charles Duhigg. Anda baca buku mengenai habit, Anda akan punya habit yang luar biasa. Disiplin adalah efek samping dari habit dan konsistensi. Bapak Ibu Saudara, saya tadi diberi petunjuk 3 menit terakhir. Iya, ada itunya, kertasnya ya. Ya.
Ini terakhir lebih dari 3 menit sedikit ya. Ini permintaan saya terakhir karena habis ini kita tanya jawab. Baik. Bapak Ibu Saudara, saya ajak Anda. Setiap kali Anda mengalami stres, ya, Anda nafas masuk, nafas keluar yang rileks. Setiap Anda stres akan terjadi perubahan fisiologi, jantung berdegup kencang dan nafas menjadi berat. Anda perhatikan, kalau Anda ketakutan, nafas Anda. Kalau Anda marah, nafas Anda. Betul? Ya, setiap Anda stres, nafas Anda itu pendek dan berat. Kenapa? Itu sistem biologi tubuh. Anda masuk ke fight and flight system. Tapi Anda harus latihan untuk melawan itu. Caranya, setiap Anda stres, nafasnya rileks dan tenang. Ya, rileks. Kalau ritme nafas Anda bisa lebih rileks dan panjang, stres Anda bisa berkurang 30%. 30% itu banyak loh. Karena Anda kan sering stres toh. Bekerja di perusahaan itu pasti ada stres. Nah, saya tidak mau stres lagi Bante. Ya, gabung ikut saya jadi biksu ya. Bapak Ibu Saudara, setiap Anda stres, nafas masuk, nafas keluar. Tidak perlu menutup mata, karena mungkin pimpinan Anda sedang di depan. Oh, pas di depan ya, oh ya maaf ya, kebetulan ya. Atau mungkin klien Anda sedang di depan, pelanggan Anda sedang di depan ya. Anda ketemu Anda jadi marketing. Kalau marketing bos Anda 2, bos di kantor dan bos di lapangan ya. Anda ketemu klien itu mau dibuat kesal sekesal apapun, Anda harus senyum dan rileks. Nafas masuk, nafas keluar. Jangan menutup mata. Jangan karena belajar dari saya nanti dimarahin. Relax. Nah, itu akan menurunkan stres Anda. Kita belajar Sang Buddha mencapai pencerahan dengan menembus kedamaian tingkat tinggi. Kita ambil ilmu beliau, pakai dalam keseharian. Setiap kali stres, nafas masuk, nafas keluar, habis. Nah, itu ada itu. Tadi apa tulisannya yang terakhir? Waktu habis. Ya. Ya, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Aduh, mau buka tanya jawab, waktunya tinggal dikit. Kasih kesempatan satu aja deh. Satu. Siapa yang mau bertanya? Oke. Ada di tengah. Sudah ada. Oke. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Terima kasih atas share-nya. Saya ingin bertanya Bante. Intinya tadi saya nangkap, mohon dikoreksi kalau salah, adalah konsistensi. Jadi bagaimana kita membuat kita ini bisa di jalan konsistensi terus Bante. Karena kan tadi untuk menjadi master adalah lawannya kebosanan. Nah itu bagaimana juga Bante? Baik. Bapak Ibu Saudara, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi saya bisa rekap apa yang saya sampaikan tadi ya, karena sedikit ngawang. Yang kita pelajari siang hari ini yang pertama adalah goal yang benar. Karena di awal Sang Buddha punya goal yang salah, beliau menyiksa diri, beliau punya goal yang benar. Kalau kita sudah punya goal yang benar, maka kita disiplin dan konsisten. Ya, dan itu akan membawa hasil yang sangat luar biasa. Beliau akhirnya menaklukkan semua bentuk stres, beliau mencapai pencerahan dan beliau berhasil. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana Bante agar kita bisa menjadi konsisten? Menjadi konsisten itu belajar membangun kebiasaan yang baik. Nah, salah satu caranya adalah kalau kita punya tugas yang besar, kita bagi menjadi bagian-bagian kecil, sehingga tugas besar itu tidak kelihatan terlalu berat.
Nah, setelah kita bisa bagi itu menjadi step by step. Jadi dalam otak kita sudah tidak kemalasan di otak kita berkurang, karena sekarang kita tidak melihat itu sebagai proyek 3 hari, tapi kita melihat itu sebagai, oh, ada 8 bagian yang perlu saya kerjakan. Sekarang kita cukup berjuang untuk memulai di bagian pertama. Manusia itu sangat unik ya, begitu kita sudah bekerja, kita bisa pelan-pelan masuk ke flow state ya, dan kemudian kita meneruskan pekerjaan kita. Yang paling berat itu adalah bagian pertama dalam bekerja. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita selalu termotivasi membuat bagian pertama itu. Caranya adalah contoh. Saya pakai contoh yang general aja. Semua orang tahu baca buku itu baik, tapi baca buku itu sangat sulit. Anda sudah koleksi bukunya, Anda beli di Gramedia pas Anda gajian. Saya mau jadi CEO ini kelak. Saya kumpul semua buku-buku. Katanya CEO baca buku seminggu 1 buku. Anda beli buku-buku terbaik. 7 Habits, How to Win Friends and Influence People. And you collect all of that. Dibaca Bapak Ibu? Ada yang baca juga, ada yang enggak ya. Akhirnya Anda sudah beli itu 10 buku, yang terbaca cuma setengah. Kenapa? Karena sulit. Tapi begini, apa yang sulit tapi memiliki hasil dan manfaat harus diperjuangkan. Triknya bagaimana? Anda cari dari buku yang sudah Anda beli itu yang paling menyenangkan. Anda buka, taruh di tempat yang terlihat. Jadi kalau Anda mau tidur malam, taruh buku itu di atas bantal. Anda tidak akan lupa. Oh iya, sebelum tidur baca buku supaya tidur lebih nyenyak. 1 jam sebelum tidur lebih baik Anda sudah tidak pegang HP. Karena blue light itu masuk ke mata, tubuh bisa berpikir itu masih siang. Anda jadi kesulitan tidur. Karena Anda tidur itu perlu penyesuaian hormon. Nah, orang zaman dulu itu di atas jam 6 sudah lampunya remang-remang. Pelan-pelan dia ngantuk. Saya baru bilang begini sudah ada yang ngantuk ya. Jadi lebih baik 1 jam sebelum tidur Anda tidak melihat HP lagi, mata tidak kemasukan blue light ya. Jadi circadian rhythm di tubuh Anda atau pola jam di tubuh biologi Anda lebih baik, dia pelan-pelan lebih ngantuk dan Anda tidur lebih nyenyak. Anda gantinya apa? Contoh, baca buku. Jadi Bapak Ibu Saudara, trik untuk membangun habit, semua yang perlu dilakukan itu diletakkan di tempat yang terlihat. Terus apa yang menjadi distraction ditaruh tempat yang jauh. Kalau Anda sudah mau baca buku, contoh HP-nya dibuat flight, taruh di tempat yang jauh banget. Nah, itu trik ya. Ini trik yang banyak sekali yang saya sampaikan, Anda boleh lakukan. Kalau Anda berhasil bagus. Contoh, kalau Anda perlu olahraga, dokter sudah bilang, Pak, 1 hari harus 10.000 langkah, 10.000 steps. Atau Anda kalau boleh ya jalan pagi jogging. Anda ambil itu sepatu jogging Anda, taruh di sebelah spring bed Anda. Nah, itu caranya. Jadi bangun, lihatnya sepatu jogging. Kalau Anda bisa melakukan itu 10 hari, itu mulai menjadi habit. Ya, terus terang sangat sulit membangun habit, tetapi kalau habit bisa terjadi, konsistensi akan terbentuk. Terakhir, saya sulit memberi jawaban dalam waktu 5 menit, 10 menit. Anda harus brainwash diri Anda sendiri bahwa konsistensi itu luar biasa. Caranya baca buku mengenai konsistensi. Kalau Anda bisa bahasa Inggris, cari buku best of the best, buku terbaik dalam hidup saya, Slight Edge. SLIGHT spasi EDGE, sedikit tepian, Slight Edge. Yang nulis Jeff Olson. Anda pesan online ya. Kalau dulu bisa pesan di website namanya bookdepository.com. Pengiriman ke Indonesianya free. International shipping free. Mungkin karena free tutup sudah websitenya. Ya. Jadi sekarang Anda cari di Periplus atau opentrolley.com. Opentrolley itu bookstore di Singapura. Kalau Anda yang seneng baca bahasa Indonesia ya, saya pun masih seneng baca bahasa Indonesia karena lebih cepat. Baca buku bahasa Inggris itu stres. Cari dictionary ya. Anda cari aja buku Atomic Habits, James Clear, ada di Gramedia. Bukunya sudah lama menunggu Anda. Anda yang belum baca ya.
Ya, Anda baca itu, buku itu sangat luar biasa. Saudara-saudari, ini kok saya jadi seminar motivasi ya. Keliru ini saya harus kembali ke Dharma Bapak Ibu, mohon maaf. Majjhima Nikaya Baya Verawasuta. Ya, terakhir, dari tadi terakhir nggak habis-habis ya. Ya, meniru Sang Buddha. Ya, Sang Buddha adalah sosok yang sangat rajin. Terima kasih semuanya. Anumodana.